Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Apa kabar semuanya, sehat? Oh, lain ternyata kalau di kampung dengan di pondok ini lain. Jawabannya lain. Kalau di kampung alhamdulillah udah. Tapi di situ ada kelanjutannya luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulanglah sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, sampai yang tua tidak sayang kepada yang muda, malam ya'rif sarafa kabirina, atau yang muda-muda tidak hormat kepada orang yang lebih tua, maka kata Nabi itu bukan umatku. Maka saya tidak ingin tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena tidak hormat kepada yang lebih tua. Maka yang saya hormati, yang pertama pimpinan Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang, Kiai Haji Abah Haji Rasmi. Mudah-mudahan sehat selalu, Bah. Kita doakan beliau panjang umur, lancar rezekinya, bahagia keluarganya, serta Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, tidak usah iri kenapa hanya Abah yang saya doakan. Karena ketika kita mengaminkan doa itu, malaikat pun mengaminkan juga. Jadi kita mendoakan orang, malaikat mengaminkan. Amin walaka misluh, kabulkan doa orang ini ya Allah, kau mendapatkan yang sami dari yang kau doakan. Jadi karap-karaplah mendoakan orang, jangan iri, jangan dengki. Kalau ada kawan kita di pondok ini dapat kiriman duit banyak dari ayahnya, doakan mudah-mudahan saya dapat kiriman banyak juga. Kalau ada kawan di pondok ini emaknya kawin lagi, doakan. Tapi tentu jangan sampai emaknya kawin lagi. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan di hati orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak usah iri, tidak usah dengki. Nah, kemudian yang saya hormati para ustadz, para asatizah, para pengasuh, para pembina, serta santriwan dan santriwati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang penasaran, itu yang ceramah yang ngomong di depannya siapa? Saya namanya Ustadz Hatoli SSD MH. Saya lahir di Galing, Kecamatan Galing. Lahir hari Ahad tanggal 5 Januari 1992. Umur saya sekarang 28 tahun. Insya Allah meninggal 2055. Itu rencana. Karena Nabi umurnya 63, saya 28.
tinggal 35 tahun lagi. 28 tambah 35, 63. Sekarang 2020 tambah 35, 2055. Jadi insya Allah 2055 saya meninggal. Ini adik-adik yang masih muda-muda harus bercita-cita tinggi. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah kau akan mati esok. Jadi sore hari itu saya tidak akan ceramah tentang kematian. Kacau nanti, jadi turun semangat belajarnya. Untuk apa kita belajar? Kita untuk mati. Ngapa kau tandaan ngerajakan PR? Nak mati aku. Salah memahami kematian. Kalau ketika keraja, ingat seakan hidup selamanya. Tapi ketika sedang ibadah, sedang belajar, jangan ketika belajar, jangan ingat akan mati esok, tapi ingatlah akan hidup 1000 tahun lagi. Wah, jadi kalau di kampung-kampung lain ceramah saya. Ceramahnya tentang kiat-kiat menghadapi sakaratul maut. Kalau di pondok pesantren Usuluddin tidak mungkin saya bawa tema ini. Nanti jadi malas belajarnya. Jadi apa judulnya nih? Judulnya adalah bangkitkan semangat untuk belajar. Saya kalau ceramah di depan Aki, Neuan itu di kampung-kampung. Atau kalau di komplek-komplek yang banyak mendengarkan ceramah itu, pertama pensiunan, yang kedua orang banyak utang. Ramai dia ke masjid. Bapak ngapain tang rajin ke masjid? Banyak utang Pak Ustaz. Di rumah ditagihnya tolen. Di masjid tak berani dinagih. Nah, jadi ini judulnya tentang anak muda. Saya kalau melihat anak-anak muda ini, saya jadi ingat dengan pidato Dr. Cipto Mangunkusumo yang namanya diabadikan di sebuah rumah sakit di Jakarta, RSCM. Apa itu? Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo yang belajar sejarah insya Allah pasti ketemu namanya. Dia itu dulu sekolahnya di Belanda, negeri kincir angin. Balik dia ke Indonesia, pidato di depan anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. Nah, ini bahasa Belandanya saya ulang. Yang daan ngerti ngangguk aja. Nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ini pidato Dr. Cipto Mangunkusumo tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda. Nih, dengarkan pidatonya. Bahasa Belanda nih. Yang bisa mengartikannya langsung ngacung tangan, hadiahnya umroh. Jika mampu. Inilah dia pidato Dr. Cipto Mangunkusumo. Apa kata beliau? De tu komespon onslan en onospoleh lehet hidden. En de tu komespon onslan en onospoleh suhson deh muhbelah temakan. Cung, siapa yang tahu? Hadiahnya umroh. Jika mampu. Apa itu Pak Ustadz artinya? Tidak tahu lah. Saya pun tidak tahu. Saya lupa tadi mulainya jam berapa. Itu dia. Tadi mulai jam berapa? 10 menit tadi. Jam 3.20 lah. Abah mintanya berapa tadi? 1 jam atau 4? 1 jam. Oh, tidak usah 1 jam. Hemat energi. Hari itu 3 tempat ceramah. Betimbulan urat 3. Nah, ini minta 1 jam tapi airnya pun sian. Tadi dah dibalik sini, tak saya minum.
Karena kata dokter, Pak Ustadz tuh pidato, ceramah, nyaring suaranya, lehernya panas. Jangan minum begule. Gule itu manis, manis itu panas. Panas, manis ketemu panas, panas ketemu panas, pecah suaranya. Jadi bukan saya nak minum teh tadi ya. Tapi itu saran dari dokter untuk jaga suara. Dulu saya baru nak 3 kali ceramah udah langsung habis suara saya. Hilang suaranya. Nah ini udah tempat yang ke-30 saya ceramah nih. Belum habis-habis. Sampai tanggal 30 Desember insya Allah. Jadi doakan saya sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Tadi ceritanya Cipto Mangunkusumo, pidatonya. Belum diterjemahkan ya Pak Ustadz. Nih kata beliau, "De tu komaspon onslan en onospoleh lehet hidden." Nasib bangsa di hari-hari mendatang ditentukan oleh anak muda hari ini. And de tu komaspon onslan en onospoleh susondeh muhlak temakan. Tapi jika pemuda hari ini loyo, lunglai, letoy, malas, nasib bangsa yang akan datang akan lebih buruk daripada hari ini. Jadi generasi penerus bangsa, penerus generasi pemimpin di kota Singkawang, inilah dia orangnya. Amin. Nanti kalian ada yang jadi wali kota Singkawang. Amin. Ada yang jadi bupati Sambas. Amin. Ada yang jadi anggota dewan. Amin. Ada yang jadi gubernur Kalbar. Amin. Harus gaya cita-cita. Jangan cita-cita PNS. Cita-cita PNS. Bukan salah, tidak salah. Tapi kalau nanti kalian jadi pemimpin, kalian bisa menolong agama Allah ini. Apalagi yang basicnya pesantren. Di pesantren udah biasa azan. Nanti ketika jadi gubernur, masuk waktu zuhur, ndak ada orang yang azan di masjid kantor. Dia udah biasa waktu di pesantren ini azan. Ketika dia udah jadi gubernur, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kenapa di masjid kantor gubernur udah masuk waktu zuhur ndak ada azan? Dia ingat, aku alumni pesantren Usuluddin. Aku udah biasa azan. Dia dah jadi gubernur, dihidupkannya ampli, dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan pegawai yang sedang makan di kantin pun terkajut. Siapa yang azan dia? Itu kan Pak Gubernur yang azan. Cepat. Kalau kita dimarahinya katanya. Senyapat semuanya nak sholat sampai banyak yang dah nagih wudu. Takut dia. Nah, karena dia udah jadi gubernur, rapat konsop, dia langsung yang mimpin sholat zuhur berjamaah. Kata Pak Gubernur, ini alumni Usuluddin nih, biar aku aja yang jadi imam sholat zuhur. Wah, mantap kan? Pede dia jadi imam sholat zuhur. Maklum, imam sholat zuhur kan sikit modalnya. Takbir aja, Allahu Akbar. Soal bacaan, siapa yang tahu? Allahu Akbar. Gerak-gerakan aja mulut. Laka sholat pun dia langsung ngadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dilihatnya semuanya karyawannya. Siapa yang daan sholat? Bisa dia tanya, mana kepala kantor, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana yang berkepala, mana yang daan berkepala. Bisa itu. Makanya mudah-mudahan kalian nanti jadi gubernur. Amin. Banyak orang salah kaprah ketika anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Oh, nanti mun anak saya masuk pondok pesantren, nanti jadi ustadz semuanya. Nah, siapa ngomong alumni Usuluddin semuanya jadi ustadz? Coba kalau jadi ustadz semuanya, siapa yang nak ceramah? Karena sesama ustadz dilarang saling menceramahi. Kalian nanti boleh selesai dari pondok pesantren Usuluddin,
boleh kalian kuliah di Fakultas Perikanan, sarjana perikanan. Balik ke kampung, kembangkan peternakan ikan. Ya, ada ke duit 10 juta. Untuk apa banyaknya? Aku nak miare kali. Aku kan sarjana perikanan. Nih ya ijazahnya, sarjana ikan. Balik dia ke kampung, kata ayahnya, duit 10 juta untuk modal kau beternak kali, beternak lele. Tahu kali kan? Kali itu lele yang tak tahu. Berapa ekor yang nak kau piare, kata ayahnya? 2 ekor aja ya. Ngapain tang cumi 2 ekor? Memang 2 ekor ya, tapi sekok sebesar ikan paus. Mantap katanya. Itulah ya makanya sekolahnya yo sarjana peternakan ikan. Jadi tidak harus jadi ustad. Agamanya dah kuat, dipiaranya kali, bergaya masuk waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai para kali semuanya, mari kita sekarang sholat asar. Kita nak sholat, antu balik makan. Bisa. Sarjana peternakan tapi agamanya dah kuat. Maklum alumni pesantren Usuluddin. Saya nyasal ngapain saya tandaan alumni di situ gitu. Tapi saya pokoknya paling indah nanti kalau masuk surga di barisan alumni Usuluddin lah. Amin. Barisan paling belakang. Yang paling dolok masuk surga di akhirat nanti Abah Haji Rasmi. Amin. Oh, beliau induknya di situ. Silakan masuk, masuk. Lalu pembina masuk, ustad masuk, santri masuk. Saya terakhir nudi. Kata malaikat stop. Itu nampaknya bukan alumni Usuluddin gitu. Ngapa tengah dia di barisan itu? Datanglah Abah menjelaskan, Pak malaikat, dia memang bukan alumni Usuluddin, tapi dia suak ceramah di Usuluddin. Oh, masuklah. Dapat juga tampiasnya gitu deh, dapat kecipratan barokah dari Abah. Gitu. Siapa yang dan kenal dengan Abah sampai ke sajingan kenal orang Abah. Saya ceramah di depan para mualaf di sini. Oh tahu kami ya, kata dia. Abah ya ayahnya dengan ayah saya masih sami-sami ayah-ayah. Jadi tidak harus nanti kuliahnya itu boleh jurusan apa aja. Bayangkan yang perempuan nanti alumni Usuluddin, agamanya udah mantap, kuliahnya silakan ambil fakultas kedokteran. Jadi dokter dia, agamanya bagus, imannya mantap. Datang ibu-ibu nak periksa kesehatan. Assalamualaikum. Itu salam yang salah. Ngapain kumnya lalu panjang? Kan si huruf waw di sini. Yang betul assalamualaikum gitu. Jangan assalamualaikum. Salah ya. Dari ilmu tajwid itu salah. Datanglah orang nak berobat ke dokter yang alumni Usuluddin tadi. Sekolahnya agama tapi kuliahnya fakultas kedokteran. Lulus jadi jadi dokter, gelarnya DR titik dokter. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan masuk. Kenapa Bu? Inilah Bu Dokter, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh pinggang rasa bunyi tolen. Kenapa Bu? Apa kata Ibu Dokter yang alumni Usuluddin? Sabar ya Bu, sakit itu ujian dari Allah. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mantap, hafal sini ayatnya. Mun saya ceramah di kampung saya bacakan ayat ini, sanyang sini. Bawaannya mau mati dole. Tapi di Usuluddin bunyi sini. Masya Allah, Al-Baqarah ini dah hatam sini ini Pak Haji. Atau pas ayat iya aja yang hafal. Sabar Bu, kata dia sakit itu dari Allah. Iya Bu Dokter, kata dia. Terus gimana Bu?
sepertinya ibu ini harus disuntik. Oh boleh, kata disuntik, silakan disuntik. Tapi sebelum disuntik baca sholawat dulu ibu ini dokter syariah namanya. Sholawat dulu baru kita suntik. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Dah selesai. Yuk, dah lakak ke bu dokter? Udah. Tandaan terasa. Itulah bu berkat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si ibu? Ya Allah, bu dokter tuh udah cantik, solehah lagi. Ngomong-ngomong bu dokter dah kawin ke belum? Ibunya tuh nanya, bu dokter dah kawin ke belum? Betul-betul we bu dokter dah kawin ke belum? Belum bu, kata dia. Ya Allah, ibu cantik, solehah, pintar, ternyata belum kawin. Andai aku masih punya orang bujang, ku pinang kau untuk anakku. Kata ibu, kata lakinya di samping, andai sok biniku mati, ku pinang kau untuk aku. Daan semuanya orang laki kaya, cumi rate-rate kaya. Jadi silakan kalian nanti kuliahnya jurusan apa? Yang tamat dari Usuluddin nak jadi polisi, bisa tak lulusan alumni Usuluddin jadi polisi? Balahinun bisa. Balahinun bisa sekali. Luar biasa bisanya. Nanti kalau dah jadi polisi, nih lihat ada Pak Hasbu di samping kere, walaupun penampilannya Ustadz Pak Haji Mustaqim. Sampai saya bingung siapa yang Ustadz sebenarnya. Beliau ini polisi. Beliau polisi yang ngawal saya dari Sambas waktu ceramah di Meranti. Berani dia nak ngolok saya. Barang dapat polisi saya. Itu penting kalian nanti jadi polisi. Dakwahnya nggak harus macam saya. Ceramah itu hanya salah satu jalan dakwah. Tapi banyak cara lain berdakwah. Contohnya Pak Polisi. Dia tidak perlu ceramah, cukup pakai baju seragam udah berdakwah. Sholat dia di masjid pakai baju seragam. Apa kata ibu-ibu di belakang? Nong. Nah coba lihat tuh, polisi ajak sholat. Ayahmu baru hansip ndak sholat. Polisi ngaji. Maka kalau ada polisi ngaji itu saya videokan. Nanti saya upload di YouTube. Judulnya, apakah polisi bisa ngaji? Nanti anak-anak muda, anak-anak yang milenial akan mencari di YouTube polisi ngaji. Enter. Keluarlah Pak Hasbur Rahman ada di sini. Pak Ibda Haji Mustaqim ada di sini. Apa kata umatnya? Nong, lihat, polisi ajak ngaji. Ayahmu baru nak jadi RT ndak ngaji. Dakwah dan harus dengan ceramah, tapi banyak cara. Silakan, yang penting agamanya udah kuat, tinggal di pesantren Usuluddin, mengabdi nanti di Usuluddin juga, keluar agamanya udah kuat. Silakan nak jadi apa aja. Jadi bupati, mantap. Jadi wali kota, luar biasa. Saya, Ustadz, tidak bisa melarang orang pacaran. Bisa enggak saya melarang orang pacaran? Saya balik dari ceramah di Masjid Al-Falah Roban malam Minggu tanggal 29 yang lalu. Ketemu dengan laki perempuan pacaran semoncengan pakai motor ninja. Saya lihat kecepatannya cuma 40, tapi dakwaannya 120. Nggak mungkin saya turun dari oto, saya ceramahi assalamualaikum. Oh, kata dia minta hempaskan tuh. Nggak bisa. Tapi kalau kalian nanti jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota dewan, bisa dibuatkan perda, peraturan daerah, anak muda nggak boleh keluar malam sampai jam 10 aja. Sampai yang tetap keluar lewat jam 10, datang polisi nangkap. Dia yang kena tangkap di Rampuk Pisang, di Rampuk situ. Bisa. Makanya cita-cita ya harus tinggi.
Jadi bupati, jadi camat, geye. Usah nak asal PNS saja. Itu terlalu rendah dan memberikan manfaat yang besar. Bukan salah, tapi usah nak terbatas sampai di sini. Nah, jadi intinya adalah sekarang belajar aja betul-betul. Belajar aja betul-betul. Nggak usah pikirkan masalah jodoh, nggak usah. Nanti kalau kalian sukses, ini saya lihat kan mukanya ganteng-ganteng semua. Jangankan kalian yang ndaan ganteng, salah. Jangankan kalian yang ganteng, saya yang ndaan ganteng aja, duduk di kantin, ramai cewek lewat. Lewat aja. Dulu pernah saya kanak tulak. Waktu saya masih SMA kan pernah juga naksir. Tapi saya pendam dalam hati. Begitu saya lulus S1, belum kerja masih. Saya mau minang kaunya, saya mau ke. Apa kau udah level? Katanya level. Sekarang saya udah S1, saya udah S2, sekarang dia kuliah S3. Nyasal dia. Dia WA saya, mau ke kita balikan. Bungi bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh silih berganti, hilang satu tumbuh 1000. Pokoknya sekolah aja betul-betul. Kalau kalian dah sukses, jangankan umatnya, jangankan anaknya, umatnya pun mau. Satu truk kalau cewek ngajar kita. Iya, orang ke sapi Pak Ustaz. Orang. Sekolah aja yang betul, tinggal di pondok pesantren, gunakan betul-betul waktu itu untuk belajar. Kata orang barat, time is money. Bagus ke bahasa Inggris saya. Biar jahat pokoknya ngangguk aja. Untuk nyukekan hati saya. Waktu itu seperti duit, kata orang barat. Orang barat pikirannya duit aja. Yang suka pikirannya duit oleh dia, orang barat. Ke barat-baratan. Kata orang Arab lain aja pepatahnya, slogannya, al waktu kasaib illam taqtahu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, kalau tidak kau gunakan untuk nebas, dia yang akan nebas lehermu. Kata orang Cina, sing colea. Sing colea artinya waktu yang hilang. Waktu yang hilang tidak bisa lagi dicari gantinya. Sandal hilang bisa dicari gantinya. Baju hilang bisa dicari gantinya. Umat hilang bisa dicari gantinya. Ayahnya bisa, kita tidak bisa. Nah, jadi gunakanlah waktu itu betul-betul untuk belajar. Jangan malas. Jangan malas. Tidak ada orang pintar tanpa belajar. Tidak ada. Begitu kata Dr. Ernest Renan, seorang ahli sosiologi hukum dari Jerman. Apa kata dia? Di dunia ini tidak ada orang pintar, tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Yang ada hanya orang malas dan orang rajin. Malas pasti mengakibatkan dia bodoh. Oon, loyo, letoy, lunglai, ngeramput, bawaannya nak mati tolen. Tapi kalau dia rajin, dia akan pintar, maju, dinamis, cekatan, expert. Makanya belajar yang bagus tuh yang bagaimana Pak Ustadz? Belajarlah seperti yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gimana? Kuncinya satu belajar tuh, disiplin. Imam Ibnu Hajar, suah kena dengar namanya. Di pondok saya tidak ragu, pasti pernah dengar nama Imam Ibnu Hajar, seorang ahli hadis. Dulu dia terkenal bodoh. Macam saya dia kacik bodoh. Ngabuh nang mata. Nyalok lubang kali, ngai lindung.
Ume orang saya kacak-kacak. Ya antu juga saya dulu. Nah, Imam Ibnu Hajar namanya Ibnu Hajar, padahal itu bukan nama aslinya. Ibnu anak, Hajar batu. Ibnu Hajar anak batu. Itu nama gelar, nama panggilan. Gimana tang jadi Imam Ibnu Hajar, asal usulnya gimana? Gini ceritanya. Imam Ibnu Hajar 3 tahun sekolah nggak naik-naik. Terkenal bodoh dia di sekolah. Ngomong dia dengan kakaknya. Dia yatim piatu. Kak, aku kena katakan bodoh di sekolah. Aku nak berhenti aja. Kak hatimu lah, kata kakaknya. Berhenti saya. Saya nak nyasal kalau kau dah besar, harus merasakan menanggung pahitnya kebodohan. Pagi dia masuk ke dalam sebuah goa. Bukan goa. Dilihatnya di dalam goa ada air nitik ke batu dan batu itu berlubang. Kenapa batu yang keras ditetesi oleh air yang basah yang lembut kok bisa sampai berlubang, sampai bolong? Mikir dia. Ternyata kuncinya adalah disiplin. Tiap hari netes di situ. Tiap hari, lama-lama berlubang juga. Nah, itulah muncul istilah sekaras-karasnya batu, lembut juga, berlubang juga oleh air yang lembut. Bahasa Inggrisnya falling stone, slow tabuk. Falling, jatuh. Stone, batu. Slow, lama-lama. Tabuk, tabuk lah. Jadi belajar aja disiplin. Itu kuncinya. Kuncinya belajar disiplin. Yang kena katakan bodoh, rajin ngajak belajar. Yang merasa pintar, awas. Kalau kau malas, lama-lama jadi bodoh. Parang yang tumpul, tiap hari diansah, lama-lama tajam. Sementara parang yang merasa tajam, tidak suah diansahnya, lama-lama tagaran. Betul? Betul? Nah, makanya disiplinlah. Yang kedua, kalau ingin sukses, nih pakai konsep yang ditulis oleh Profesor Dr. Paulus Effendi Lotulung MA. Coba yang bisa ngulangi namanya siapa? Profesor Dr. Paulus Effendi Lotulung MA. Dia itu mantan pendeta, mantan orang Simpang 4. Salib. Dia tulis dalam bukunya dalam bahasa Inggris. Bukunya judulnya The Aceh. Nah, judul bukunya The Aceh karena dia hidup di zaman penjajahan masih. Apa kata dia? Ini bahasa Inggrisnya. Mohon maaf kepada guru bahasa Inggris kalau saya salah. Maklumlah bahasa Inggris saya itu bagus. Sampai orang Inggris pun tidak ngerti. Kata beliau, early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. Tahu ke artinya? Sama lah, tidak tahu juga. Early itu artinya waktu sebelum waktunya. Misalkan morning itu pagi. Early morning, pagi sekali, subuh, ya. Subuh itu early morning. Kalau morning itu udah mancar matahari, maka early morning, cepat Anda tidur, kata dia. Early to bed, cepat Anda tidur. Early to rise, cepat Anda bangun. Make a man healthy, wealthy, and wise. Karena itu akan membuat orang sehat, kaya, dan bijaksana. Nah, tapi di pondok dan parlulah nak diceramahi iya, pasti subuh-subuh dah bangun, betul? Ngapa tang subuh-subuh dah bangun? Kanak paksa Pak Ustaz. Mundaan bangun kami kanak timbus. Saya dulu kanak timbus. Suah saya ngalami iya, masuk air ke hidung saya. Pembina asrama, ingat betul saya dengan mukanya. Tiap kali lihat mukanya, ingat air masuk. Oh, jadi Pak Ustadz dandam. Nah, dandam, ingat aja sedikit. Nah, jadi itulah ternyata orang yang susah, insya Allah rata-rata orang sukses itu doloknya dia adalah susah.
Tapi orang yang gagal umumnya adalah orang-orang yang manje-manje aja. Apa ke orang tua yang ninggalkan kita di pondok itu orang tua yang kajam? Saya dolok sampat nganggap umat ayah saya kajam. Dimasukkannya saya ke pondok pesantren. Mondok kau di situ, awas kau lari. Mun kau lari, dan kuakui kau sebagai anakku. Dalam hatiku, jangan-jangan aku jadi anak angkat. Sampai hati dan diakuinya sebagai anak. Nih, padahkan dengan orang tua kita. Kalau dia datang ke situ, padahkan dengan orang tuanya. Terutama umaknya. Umaknya ya kan sikit-sikit nangis. Usah na antar kami mak ke pondok dengan naik mati umak. Kenapa? Karena kalau udah di pondok diantar dengan naik mati, kebayang muka umatnya linang-linang. Saya naan dipasani oleh ayah saya. Mondok kau, dek dipasani umak saya dulu. Kau ngantar anak usah nak nangis. Sana kau keluarkan naik matimu. Begitu pak. Jadi bila baru nangis, kalau udah agak jauh kau baru nangis. Tahanik jak dulu. Karena kalau kau nangis di depan dia, kalau dia di pondok terbayang mukamu tolen di pondoknya, dia nak balik tolen. Kita nak balik tolen kan gaya. Terbayang muka umat saya ndak termasuk yang karas. Makanya sampai saya mikir aku tuh anak angkat be kalau. Mondok kau situ usah nak nangis. Umat balik, ayah balik. Tapi yang namanya perasaan orang tua umat begitu ditaruhnya di pondok, mulai berkinyar-kinyar matanya. Kata ayah saya, usah nak nangis. Tahan. Pokoknya tahan aja. Nah, mana kau sih? Baliklah dia, udah agak jauh, dicarinya rambut gatah, nangislah dia di sini. Baru dia nangis. Padahkannya dengan orang tuanya. Kalau umat nangis sekarang, umat akan lebih nangis lagi 20 tahun akan datang. Kata ayah saya gitu. Lebih baik kau nangis sekarang daripada kau nangis 20 tahun akan datang karena anakmu pecandu narkoba. Dimasukkan ke pondok supaya kita selamat. Selamat dari narkoba, selamat dari judi, selamat dari zina. Di situ enggak ada pacaran kan di pondok? Paling dari jauh aja, di sinun dia, di situ dia. Nah, yang sinun nyaut. Daan macam yang biak semoncengan tadi, mana berani di pondok. Nanti kalau udah lulus, udah sukses, yang masih ada mungkin ikatan-ikatannya, putuskan aja dulu. Yang masih ada ikat-ikatannya, putuskan aja dulu. Bang, kata Pak Ustadz, kita usah nak pacaran, kan boleh. Putus saja dulu kita. Jadi gimana? Kalau aku diambil oleh cewek yang lain, bunga bukan setangkai, kume bukan seekor. Patah tumbuh silih berganti, hilang satu tumbuh 1000. Sekarang kelas berapa rata-rata tuh? 7 sampai 12. Yang kelas 3 nanti lulus tahun depan. Kuliah 4 tahun. Dah, tinggal 4 tahun lagi je benaang. Bang, 4 tahun lagi datanglah kau ke rumahku, jumpai ayah, lamar aku dengan bismillah. Munade yang nak melamar kita, yang perempuan, munade yang nak melamar dengan bismillah, tolak. Daan be modal. Masa melamar dengan bismillah? Nabi melamar Khadijah apa antaranya? 20 ekor unta, isruna baqarah. 20 ekor unta. Sekor unta paling murah 35 juta. Iya pun unta-unta yang dah panawan lah. 20 ekor unta kali 35 juta sama dengan 700 juta. Pak Ustadz, aku be melamar anaknya ditolaknya lah umaknya. Ngapa dek?
Barang waktu ya ku sampaikan, Bu, aku nak melamar anak ibu. Apa antaranya? Segenggam cinta dan masa depan. Makanlah cintanya. Coba mun melamarnya macam nak Nabi. Bu, aku naksir dengan anak ibu. Aku serius nak berumah tangga dengan dia. Apa antaramu? 20 ekor unte. Sekor unte paling murah 35 juta. 35 juta kali 20, 700 juta. Apa kata umaknya? Dengan aku aja ini. Mudah kita ngantar gaya, jangankan anaknya, umaknya pun mau. Jadi dimasukkan ke pondok pesantren itu supaya selamat dari selamat dari judi, selamat dari berzina. Itulah orang tua, bukan kajam. Bukan kajam. Diantar saya ke pondok, nggak ada ceritanya umak nangis. Balik dia ke rumah, nangis dia. Namanya kan perempuan tetap nangis. Sukedaan jelas perempuannya memang. Nggak percaya. Mak, ngapain mak tang nangis? Nggak an. Masa anak dia api-api nangis? Bini saya termasuk yang nggak jelas juga. Bang, jadi ke kita pagi undangan? Oh jadi. Jam berapa kita pagi? Jam 3. Pas dah jam 3, dikeluarkannya baju 2 ini. Ah bang, baju mana tuh gamisnya? Yang kuning ke yang biru? Yang kuning ke yang biru? Ah nampaknya biru bagus nih saya. Masuk deh ke kamar. Pas keluar, kuning. Nggak jelas. Jadi usah nak marah yang laki-laki. Mundi bulaiknya dia usah nak marah. Memang dia nggak jelas. Umak saya nangis, tetap nangis. Namanya kan perasaan hati seorang ibu itu kan luar biasa. Oh, pokoknya saya setelah tamat dari pesantren Basuni Imran di Samas, aliyah langsung ke Jakarta. 10 tahun saya di Jakarta. 10 tahun di Jakarta, sekalipun tidak suah emak saya ngomong salu. Makin yakin saya aku tuh anak angkat. Bayangkan 10 tahun di Jakarta, 3 tahun aliyah, 4 tahun kuliah, 7 tahun, 2 tahun S2, 9 tahun ngabdi setahun, 10 tahun. Nggak suah dia ngomong hatoli mak salu, nggak suah. Tapi dia nangis gitu. Kata ayah, makmu nangis tolen. Ngapain tang nangis? Iyalah kata ayah, kau be usah nak nangis tolen, iya pun nak kau nangiskan. Alihkan dah dia di sinon, di sekolah nuntut ilmu. Apa kata umak saya? Abang nyaman aja ngomong iya pun nak ditangiskan. Aku maknya bang. Yang ngandung dia 9 bulan 10 hari, aku. Yang melahirkannya bersimbah darah, meregang nyawa, taruhan hidup mati, aku. Yang nyusuinya 2 tahun, aku. Kau kan modalnya cuma flash disk. Ngapa kita tang tawa? Entah dia ngerti, entah pura-pura ngerti, wallahu a'lam. Pokoknya ku lihat orang tawa semuanya Pak Ustadz, aku tawa lah juga. Biasanya yang gaya tawa nuti. Nggak suah dia ngomong salu. Tapi setelah saya tahun ketiga di Jakarta, ayah saya nelpon, hatoli alhamdulillah umakmu ndak suah lagi, dia nangis. Oh gitu ya? Iya alhamdulillah. Cuma masalahnya tuh be kata ayah. Yahudi yang nangis. Ternyata orang laki nangis juga. Cuma orang laki nangisnya di dalam hati. Biar berdarah-darah ditahannya di dalam. Laki-laki lebih pandai nyimpan perasaan. Tapi sampai hari itu saya tetap daan suke dengan orang laki. Bahaya ya. Balik saya tahun 2017.
Saya sambil melihat umat saya masak, jadi masaknya masih disuyuk di dapur. Hah? Siuk. Kami suyuk. Siuk itu kan dapur artinya iya. Mun kami galingnya kitchen. Masa disuludin siuk? Kitchen lah. Masak dia sambil berapi, masih pakai kayu api, kayu getah. Semana tuh muncung-muncung dengan pusnya. Saya tanya, "Mak, apa yang katanya? Sebenarnya aku tuh anak kandung, anak angkat." Merah mukanya langsung. Anak kandung lah. Duduk kau, kata dia. Ngangat dia. Ngapa kau ngomong gitu, katanya? 10 tahun aku di Jakarta, sekalipun umak ndak suah ngomong salu. Aku tuh anak kandung, ke anak angkat. Kau anak kandung. Ngape umak tang ndak pernah ndak suah ngomong salu? Apa kata dia? Mun aku ngomong salu, kau balik. Mun kau balik, kau jadi hantu. Kau jak sosok. Nyo, lihat kawanmu nyo, sampai pincang kakinya nun gara-gara kau. Nah, di kawan SD saya patahkan kaki. Sampai hari itu masih pincang. Gimana saya nak minta maaf dengan dia? Ku sekolahkan kau jauh-jauh supaya kau jadi orang. Nanti munisuk lusa aku mati, kaulah yang mendoakan umat nanti. Gitu harapan orang tua ternyata. Saya daku umat saya, maafkan aku, Ma. Maafkan aku, Ma. Aku lagi, Ma. Sadih tapi kita kan tawa ngerti cerita. Suke-suke yang ngeliat saya menderita gitu. Allahu Akbar. Nah, jadi gitu. Jadi orang tua kalian, masukkan kalian ke pondok itu bukan daan sayang. Ada kawan saya ngomong, nanti mun anakmu nanti dah besar nak kau masukkan ke mana? Kulayah di ke pondok pesantren jauh-jauh. Hah? Karena kau layak? Kaulah kulayah. Memang kau daan sayang anak kan. Dikiranya sayang anak hidup di kelintiaknya. Dikiranya sayang anak kemana-mana dipak, digendong, diberi HP, dibiarkan ngerayau kemana-mana. Iya sayang anak, iya dia yang daan sayang anak. Kalau sayang anak, masukkan dia ke pondok pesantren. Beruntung kita yang sekolah di situ, mondok di pesantren Usuluddin, beruntung. Salah sabut dan apa-apa lah. Kan ngomong tuh kan man kalama kasaruhu, siapa yang banyak ngomongnya dialah yang banyak salahnya. Siapa yang banyak ngomong dia yang banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya dia yang banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya dia paling pantas di neraka. Dari sekian banyak yang hadir, kira-kira siapa yang paling banyak salahnya? Kan masuk neraka bapaknya. Sajalah. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya mungkin daan masuk kategori keluarga yang daan mampu. Usah nak sadik. Lihat aja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 2 bulan ayahnya meninggal. 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Umur 6 tahun umaknya meninggal. Umur 9 tahun nek akinya meninggal. Umur 12 tahun bedagang, jualan. Jadi kita usah nak supan jualan. Nabi Muhammad ajak berdagang. Dan kalau ada kawan kita yang jualan, beli, bukan minta. Itu udah mantap-mantap. Kawan kita tuh gratis kan nih. Iya, bukan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad, kalau ada saudaramu yang jualan, kau tolong dia, kau bantu dia, beli, bukan minta. Tapi ada juga yang dah beli, tapi nawarnya nawar bunok.
Cin, kau jualan apa, Cin? Jualan lapang. Berapa kau jual lapang? 3 IG 10.000. 2.000 ya? Bagus, ambil lading, cucukkan ke parutnya. Biar tak anjari hagi dia susah payah nyari duit. Usah nak malu, usah nak supan nanti jualan. Beda gang. Nabi Muhammad tuh bisnismen. Makanya umur 25 tahun nyantai dia melamar perempuan. 20 ekor unta antaranya. Sukses saja kalian dulu. Sekolah betul-betul. Nanti kalau udah sukses, nikah kita, undanglah saya. Siap saya jadi saksinya. Tapi maharnya usah nak yang murah-murah. Lihat Nabi tadi melamar berapa? 20 ekor unta sama dengan 700 juta. Itu ada orang nak nikah, apa maharnya? Sepasang sandal jepit. Kala mun ditanya anak, dah besar nanti anaknya, mak, udah lo umak nikah apa mak maharnya? Ceritakan ke usahi katanya. Supan nak nyeritakannya. Nah jadi, tapi kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah aqalluha mahron, yang maharnya mudah. Bukan murah, mudah. Aku kaya 100 juta, kacik 100 juta. Sama dengan 100.000 wajah ewe katanya. Sekali gaptek langsung dapat. Insya Allah nanti kalian jadi orang kaya semuanya. Nih harus contoh abah. Abah nih itulah orang kaya yang sebenarnya menurut saya. Banyak orang nganggap dirinya kaya dengan pameran motonya banyak. Iya kaya, bukan. Kaya dia tiap bulan keluar negeri. Iya orang yang kaya, bukan. Kalau memang kau kaya, berapa igi otomu? 6 igi. Ada enggak yang kau jadikan ambulan? Kau wakafkan untuk kepentingan orang ramai. Duitmu banyak. Ada enggak yang kau bangun masjid? Itu orang yang kaya. Abah sudah bangun masjid, punya pondok pesantren. Inilah orang yang kaya sebenarnya. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Saya iri dengan abah sebenarnya. Kenapa Pak Ustaz? Saya kan bisa gaya. Doakan aja mudah-mudahan nanti saya juga punya pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya Al-Hatoliyah. Harus pakai nama kita. Tapi abah hebatnya, dari masjid pondok pesantren yang dibangunnya ndak ada yang bawa nama dia. Betapa abah rendah hati. Nanti kalian bangun masjid juga, boleh pakai nama kalian. Namanya siapa? Jalil, Masjid Al-Jalil. Pakai nama kalian, bagus tuh untuk motivasi. Namanya siapa? Robert. Nama masjidnya Robert Al-Islami. Wah, kayaknya. Mana Robert? Robert ke Robek? Oh Roger, Masjid Roger Al-Islami. Mantap Jadi tanamkan dalam hati cita-cita kalian, aku nak anak mati sebelum ku bangun sikit masjid. Wah, dia. Biar nanti mati kita ngalir pahalanya terus ke kubur kita. Abah, kalau misal maaf contoh aja ini. Misalkan isuk lusa meninggal, ndak khawatir beliau. Kenapa? Udah banyak investasi akhiratnya. Udah banyak. Kita nanti bangun masjid gaya juga. Orang yang sholat di sini, orang yang iktikaf di sini, orang yang buka puasa bersama di sini, ngalir pahalanya ke kuburan kita. Orang yang basuk berak di WC-nya, ngalir ke kubur kita. Pahalanya bukan airnya. Maka saya iri luar biasa dengan abah. Menurut saya abah inilah orang yang kaya sebenarnya. Yang lain mana anggota dewan gaya-gaya aja dia, merasa kaya anggota dewan, pakai oto dinas pun nak lawa. Padahal ya kita melikannya. Oto dinas plat merah kita kan melikannya. Kita rakyat pakai duit rakyat ya. Saya bayar pajak.
Makanya wakil rakyatnya jumpa kita harusnya hormat. Oh, toh ya kita melikannya, dia jumpa kita harus hormat. Rakyat. Jumpa kita cium tangan, cium tangan. Oh, dia cuma wakil, ini. Tapi nanti kalian insya Allah jadi dewan yang betul-betul sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan. Sama dengan slogan polisi, melayani, mengayomi masyarakat. Gitu deh. Dah, tadi mulai jam 3 lewat 17, sekarang jam 4 lewat 17, berarti pas 1 jam, Bang. Saya di mana-mana ceramah memang 1 jam, sesuai yang tertulis di botol Aqua 600 ml. Mau nak nambah sejam lagi, tambah sebotol lagi. Tentu tidak kuat saya, karena kan kita nak ke Sungai Jage, bayi. Insya Allah nanti malam kita di Sungai Jage bersama jamaah Safari Fajar, insya Allah. Kita usah nak pagi. Pakaian apa nak pagi? Mun pakai mun ada pintu Doraemon, boleh lah. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Sampai di sini kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Ikan ruan, ikan sangat, ikan batok, ikan kali. Iyalah nama-nama ikan. Bukan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja, di pondok. Tapi mandi di ladang, supan dah besar. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong usah nak melapor lagi ke polisi. Wih, kata dia, Pak Ustaz Atoli kita laporkan aja lah ke polisi. Nyapa dia ekstrim. Dikatakannya saya Ustaz ekstrim, salah. Yang betul saya Ustaz es krim. Lembut, sajuk dan manis. Mali keripik 10.000 rupiah, keripik dimakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.